selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi e-commerce yaitu OLX. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Ibu Sri Agama Yusrina Parwati, nomor absen 7. Saya, Setia Apreni, nomor absen 11. Saya, Nikada Bima Sartifani, nomor absen 12. Nah, yang pertama kami akan membahas pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Lalu, saya akan menyebutkan 5 contohnya, yaitu ada Shopee, Tokopedia, OLX, JDID, dan Alibaba.com. Contoh selanjutnya ada Lazada, Tiket.com, dan Traveloka. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah orang yang ingin melakukan proses transaksi penjualan maupun transaksi online dapat dilakukan dengan cara membuka antar muka web ataupun browser. Lalu yang kedua, untuk memastikan informasi selalu terkini dan mengadopsi komunikasi dinamis dengan arah yang multidimensi. Nah, mode pembayaran yang tersedia di e-commerce ini adalah dengan kartu kredit atau transfer. Nah, kita masuk ke manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan market exposure ataupun pangsa pasar. Jadi di sini dapat dijelaskan, jika seseorang ingin melakukan transaksi maupun pembelian maupun pembayaran secara online dapat dilakukan tanpa adanya batasan antara jarak dan waktu dengan menggunakan komputer maupun laptop. Jadi hal ini memungkinkan seseorang di seluruh dunia pun dapat melakukan proses tersebut. Lalu yang kedua ada untuk meningkatkan loyalitas. Hal ini terjadi karena sebuah transaksi e-commerce menyediakan berbagai informasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna. Selain itu, pada proses pembelian, pelanggan dapat memiliki kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi yang setiap. Nah, yang ketiga ada berdasarkan jangkauan. Ini karena e-commerce itu dapat diakses oleh semua orang di dunia, kapan saja dan di mana saja, dan hanya memerlukan perantara komputer untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya ada persamaan perbedaan. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama menetapkan harga jual produk. Lalu yang kedua, sama-sama melakukan penjualan barang dan jasa secara online. Dan yang ketiga, sama-sama memerlukan internet. Selanjutnya ada perbedaan. Jadi perbedaan yang pertama, aktivitas online yang dilakukan. Jika di e-commerce, aktivitas yang dilakukan hanyalah transaksi online antara perusahaan dan pelanggan. Nah, itu berbeda dengan di bisnis. Ini kegiatan aktivitas yang dapat dilakukan di bisnis itu bukan hanya transaksi online, tetapi juga jenis metode pembayaran yang berbeda dan strategi pemasaran. Lalu yang kedua ada penggunaan bisnisnya. E-commerce adalah suatu bentuk bisnis elektronik yang didukung oleh teknologi internet. Sementara itu, elektronik bisnis membutuhkan lebih dari hanya koneksi internet dalam praktiknya, seperti internet, extranet, dan bahkan bisnis online. Nah, yang selanjutnya adalah media yang dipergunakan. Jadi di sini aplikasi seluler juga termasuk untuk platform e-commerce. Namun e-commerce jauh lebih mudah dipergunakan karena mencakup berbagai platform seperti media sosial, email, ATS, QRIS, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke OLX. OLX atau Online Exchange adalah platform jual beli online yang dapat digunakan pengguna untuk menjual, membeli ataupun memperdagangkan barang baru ataupun bekas secara langsung kepada pengguna lain. Nah, konsep dari OLX yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Jadi di sini OLX dirancang agar mudah dipergunakan oleh siapa saja seseorang yang ingin mencari suatu kategori produk, memasarkan iklan produk, dan juga berhubungan dengan pengguna lain. Yang kedua ada cakupan lokal. Jadi orang digunakan untuk penggunanya yang sedang mencari atau sedang menjual sesuai dengan lokasinya. Dan ini tuh relevan untuk komunitas lokal. Lalu yang ketiga ada transaksi fleksibel. Transaksi dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, termasuk metode pembayaran dan cara pengiriman. Selanjutnya ada strategi OLX. Yang pertama fokus pada pasar lokal. Jadi di sini OLX dirancang untuk memudahkan
optimalisasi sebuah produk atau penjualan produk dengan fitur lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua ada segmentasi pengguna. Nah, OLX ini juga dirancang memudahkan pengguna untuk menemukan kategori barang seperti alat rumah tangga, properti, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada keamanan dan kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan, OLX menyediakan berbagai fitur seperti verifikasi pengguna, sistem rating, dan juga panduan keamanan untuk menghindari penipuan. Lalu yang keempat ada kampanye pemasaran. OLX menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti iklan seperti media di sosial media, iklan televisi, dan juga pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Yang selanjutnya ada kemitraan strategis. Jadi OLX ini sering bekerja sama dengan bisnis lokal atau perusahaan-perusahaan besar seperti dalam mobil atau agen-agen properti. Dan yang terakhir ada monetisasi melalui iklan premium. Jadi OLX ini memberikan opsi iklan seperti top ad dan fitur ad yang memberikan visibilitas lebih tinggi kepada penjual. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Santi.